Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rizki kita selalu dimudahkan, dilapangkan, dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke bos, rekomendasi buku kali ini masih mengenai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi sebelum itu saya akan mengingatkan kepada kalian semua mengenai buku sufi yang pertama kali saya rekomendasikan, yaitu sebuah buku yang berjudul Kisah-Kisah Pencerahan Sufi. Nah, ini kalian tonton lagi video rekomendasinya. Di sini ada 3 sufi yang dibahas kalau saya tidak salah ingat, yaitu Jalaluddin Rumi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan Rabi'ah Al-Adawiyah. Kalian tonton lagi videonya ya bos, untuk mengetahui deskripsi ya. Pokoknya itulah deskripsi lah dari buku ini, yaitu penyusunnya siapa, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu saya merekomendasikan buku mengenai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pertama kali, yaitu yang berjudul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Samudra Hikmah, Wasiat dan Pesan-pesan Spiritual yang Menghidupkan Hati. Ini bos, kalian tonton lagi videonya. Video yang ketiga saya merekomendasikan salah satu kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang disebutkan di 2 buku ini, yaitu sebuah buku yang berjudul Sholat dan Keutamaannya, di mana buku ini diterjemahkan dari judul aslinya ya, yang berjudul apa itu, lupa saya ini. Ini Al-Ghuniyah li Tholibi Thoriq Al-Haq karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana buku atau kitab ini dikenal sebagai sebuah buku perpaduan antara sufi dan antara fikih dan tasawuf. Kalian harus mendapatkan buku ini bos ya. Dapatkan buku ini, lalu kalian dapatkan buku ini, lalu kalian dapatkan buku ini. Beli semua bos bukunya, buat teman Anda ngopi dan makan gedang goreng bos. Kali ini saya akan merekomendasikan salah satu kitab karya karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang disebutkan juga di dalam buku ini, yaitu yang berjudul Sirul Asror, Kitab Inti Segala Rahasia Kehidupan. Ini bos bukunya. Kelihatan apa enggak? Kalau dari kamera ini tak lihat sih kelihatan bos, tapi kalau kalian tonton di PC mungkin gambarnya besar ya. Jadi buku ini berjudul Sirul Asror, Kitab Inti Segala Rahasia Kehidupan. Wah keren bos, Kitab Inti Segala Rahasia Kehidupan. Ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diterjemahkan dari judul aslinya yaitu Sir Al-Asror Fi Mashar Al-Anwar Wa Ma Yahtaju Ilaihi Al-Abror. Diterjemahkan oleh Muhammad Yusni Amru Ghazali MA. Diterbitkan oleh Qof Kota Jakarta tahun 2018 bulan Desember cetakan pertama. Wah cocok nih bos, sekarang bulan Desember 2022. Kalau ini bulan Desember tahun 2018, berarti buku ini
sudah 4 tahun, Bos. Ini cetakan pertama dengan nomor ISBN 9786025547362 dengan ukuran buku. Di sini tidak disebutkan ukuran bukunya, jumlah halamannya yaitu 309 halaman. Seperti yang pernah saya katakan di video-video sebelumnya, coba kalian cek lagi ya. Saya pernah mengatakan bahwa jika kita memiliki kitab klasik terjemahan bahasa Indonesia, alangkah baiknya jika kita memiliki minimal 2 kitab atau 2 buku dari penerbit dan penerjemah yang berbeda, Bos. Sebagai perbandingan terjemahan. Alangkah sempurnanya jika kita itu bisa membaca Arab gundul. Jadi kita bisa membaca kitab aslinya. Harganya pun insya Allah lebih murah, Bos. Karena saya ini makomnya masih TK, bukan tawadu, bukan merendah. Kalau merendah makomnya masih playgroup. Tapi karena makom saya itu masih TK, Bos. Masih menginginkan surga dan takut neraka. Jadi saya tidak bisa membaca Arab gundul. Dulu pada waktu ngaji nahwu shorof, saya itu sering bolos dengan alasan sakit lah, nonton Dragon Ball lah, dan lain sebagainya. Menyesal, Bos. Jadi kalian kalau masih memiliki biaya atau memiliki biaya, coba kalian les privat untuk belajar nahwu shorof atau membaca bahasa Arab dengan tulisan Arab gundul, Bos. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kalian. Nah, kitab Sir Al-Asrar ini saya memiliki 3 buku dari 3 penerbit yang berbeda. Yang pertama ini, yang kedua ini, ya, dan yang ketiga ini hardcover. Ini juga hardcover, Bos. Oke. Lalu nanti kutipan-kutipan yang saya sebutkan, ya, kutipan ini mohon maaf ya para penerbit, saya mungkin nggak izin dulu, tapi tujuan saya mengutip semua buku yang ada di video saya itu tidak menyeluruh, tetapi hanya sepotong-sepotong supaya para penonton saya itu menjadi penasaran dan mau membacanya. Ya. Kalau mau membaca otomatis kan mau beli bukunya. Ya, kalau nggak beli ya mungkin pinjem, otomatis yang dipinjemi juga beli, Bos. Jadi saya itu niatnya agar bangsa Indonesia ini mau membaca, dan saya akan mempromosikan buku-buku Anda para penerbit, para penulis free. Saya tidak mau bayaran, Bos. Oke? Jadi kutipan nanti yang saya gunakan adalah dari buku yang ini. Tapi nanti saya akan bacakan tulisan yang ada di cover belakang ketiga buku yang saya miliki. Jadi yang pertama tulisan yang ada di belakang cover buku ini dulu yang saya baca ya, yaitu tertulis sebagai berikut. Insya Allah buku ini akan menerangi banyak jiwa dan membimbing mereka menuju puncak pengetahuan. Ini ditulis oleh siapa ini? Syed Ali Ashraf, yaitu Direktur The Islamic Academy Cambridge. Jadi Syed Ali Ashraf ini adalah Direktur The Islamic Academy Cambridge menuliskan, insya Allah buku ini akan menerangi banyak jiwa dan membimbing mereka menuju puncak pengetahuan. Itu yang tertulis di belakang cover buku ini. Dan masih ada kelanjutannya. Kitab Sir Al-Asrar mengulas fondasi spiritualitas Islam secara lugas. Ajaran-ajaran dalam Islam yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji dikupas kedalaman maknanya dan keeratan hubungannya dengan perjalanan hidup kita sebagai hamba Allah. Syekh Al-Jailani menuntun kita mengerti rahasia dan yang dibalik rahasia.
Syekh membawa kita menelusuri jejak-jejak Tuhan yang terhampar di alam semesta dan di dalam diri kita, mengarahkan kita menuju kedalaman hakikat dan menyatu dengan sang hakikat. Tak sedikit ulama yang telah menulis kitab tasawuf, namun Syekh Al-Jalani memaparkan jalan ruhani ini secara lugas, secara ringkas dan mudah dicerna khalayak luas. Wajar bila mahakarya ini terus dirujuk sejak lebih dari 8.000 tahun silam. Lebih istimewa lagi, pertama, tiap istilah kunci diberi catatan kaki yang digali dari sumber yang terpercaya. Kedua, keistimewaan buku ini yang tertulis di belakang cover belakang buku ini yaitu terjemahan disandingkan dengan teks Arabnya, sehingga membacanya Anda serasa benar-benar ngaji kitab, menikmati suguhan ruhani sekaligus merasakan keindahan tuturan aslinya. Itu tadi tulisan yang ada di belakang cover belakang buku ini, bos. Kelihatan, bos ya? Kelihatan lah. Jadi yang menarik adalah ada tulisan dari Syed Ali Ashraf. Beliau adalah Direktur The Islamic Academy Cambridge. Ya, beliau menuliskan bahwa insya Allah buku ini akan menerangi banyak jiwa dan membimbing mereka menuju puncak pengetahuan. Menerangi jiwa, membimbing kita menuju puncak pengetahuan, bos. Itu menurut Syed Ali Ashraf, Direktur The Islamic Academy Cambridge. Lalu dikatakan ya bahwa sholat, puasa, zakat, dan haji itu dikupas kedalaman maknanya di dalam kitab ini, bos. Jadi maknanya itu dikupas kedalamannya sehingga ada hubungannya dengan kehidupan kita dalam sehari-hari. Maknanya itu ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi sholat itu hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kita itu apa? Puasa itu apa? Zakat hubungannya dengan kehidupan kita itu apa? Haji hubungannya dengan kehidupan kita itu apa? Dikupas di dalam buku ini, bos. Oleh karena itu kalian harus mendapatkan buku ini. Kalian harus membeli buku ini. Coba kalian cari di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Kalau tidak, coba kalian hubungi penerbitnya. Kalau tidak ada juga, coba kalian cari di online shop. Lalu kalian rasakan kedahsyatan kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, bos. Lalu dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab ini menuntun kita untuk mengerti rahasia dan yang dibalik rahasia. Jadi mengerti rahasia dibalik rahasia. Apa itu, Cak? Ya tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini, bos. Ini buku tingkat dewa, bos. Tapi dikatakan mudah ya. Mudah dicerna oleh khalayak luas. Tadi kan dikatakan seperti itu yang tertulis di belakang cover buku ini. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melalui buku ini, melalui kitab Sir Al-Asrar ini, membawa kita menelusuri jejak-jejak Tuhan yang terhampar di alam semesta dan di dalam diri kita. Kalau menurut ajaran Syekh Siti Jenar, yaitu jagat alit ambek jagat apa itu? Jagat besar. Besar itu bahasa Jawanya apa, bos? Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu menuntun kita untuk menelusuri jejak-jejak Tuhan yang terhampar di alam semesta dan di dalam diri kita. Kita jadi ingat sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa mengenal dirinya,
niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Lalu ada dua keistimewaan buku ini yang tertulis di belakang cover buku ini tadi, yaitu tiap-tiap istilah kunci yang tertulis di dalam buku ini diberi catatan kaki yang digali dari sumber yang terpercaya, bos. Jadi no hoax. Tidak seperti channel-channel yang viral tapi tidak menunjukkan sumber literasinya atau sumber literaturnya, bos. Angger ngomong yang diambil hanya secuil, tidak menyeluruh, tidak menganjurkan untuk membaca literaturnya secara menyeluruh. Tetapi di channel saya ini, meskipun kutipannya hanya sepotong-sepotong, saya menganjurkan kalian untuk membacanya secara menyeluruh dengan membeli bukunya, bos. Begitu. Oke? Itu tadi. Oh, masih ada salah satunya, yaitu di dalam buku ini tuh ada teks Arabnya. Jadi ada teks Arabnya, juga ada terjemahannya. Namun di kedua buku ini, meskipun sama-sama terjemahan Sir Al-Asrar, ini tidak ada teks Arabnya, tapi saya tetap merekomendasikan kalian untuk membelinya. Jadi kalian harus membeli ketiga buku ini. Ya. Buku pertama yang saya beli itu yang ini, bos. Saya masih ingat, kalau nggak salah ini harganya sekitar 25 apa 35 ribu. Saya beli di toko buku Petra Togamas Surabaya, lupa di mana, karena Petra Togamas di Surabaya itu kalau nggak salah ingat ada 3, bos. Jadi kalau yang ini itu diberi judul, ya, yang ini diberi judul Rahasia Segala Rahasia, Intisari Pemikiran Sufistik, ya, diterjemahkan oleh Haji Muhsin Nawawi LC MPDI. Wah, gelarnya banyak, bos. Jadi penerjemahnya bukan orang sembarangan kalau yang ini, ya. Lalu saya coba sebutkan, ya. Ini diterbitkan oleh Fatihah Media tahun 2014. Ya, ini Yogyakarta, cetakan pertama tahun 2014, dengan judul aslinya itu di sini tidak disebutkan, tapi karyanya disebutkan, yaitu karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, dengan ini nomor ISBN 978 602 7731 585, jumlah halaman XX plus 194 halaman, dengan ukuran bukunya 13,5 kali 21 cm. Ini bukunya, bos. Ya. Kalian harus beli buku ini, bos. Ini buku Sir Al-Asrar pertama saya. Akan saya bacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini, ya. Saya bacakan. Mengingat ilmu merupakan keutamaan yang termulia, martabat yang teragung, kebanggaan yang paling cemerlang, dan komoditas dagang yang paling manfaat sebagai sarana mengesahkan Allah, Tuhan sekalian alam dan media, membenarkan para nabi dan rasulnya. Maka para ulama pun tampil sebagai elit-elit khusus di antara hamba-hamba Allah yang Dia pilih untuk mengetahui seluk-beluk agamanya, kemudian membimbing umat menuju kepadanya dengan ciri keutamaan yang membuatnya untuk memilih mereka sebagai pewaris para nabi dan pengganti mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ini adalah Quran surat Al-Fatir, surat ke-35 ayat 32.
kalimat ada yang pertengahan berarti mereka yang tingkat keburukan dan kebaikannya setara. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kedudukan yang tinggi bagi hamba-hambanya yang ahli beribadah, mengkaruniakan kedekatan kepada orang-orang arif. Salah seorang murid meminta dengan sangat agar kami menyusun sebuah naskah dalam kurung kitab untuknya yang bisa mencukupi tuntutan pengetahuan untuk mencapai derajat dan kedekatan di sisi Allah tersebut. Maka kami susunlah kitab ini secara ringkas sesuai dengan keinginannya agar bisa menjadi pedoman yang mencukupi dan memuaskan baginya dan bagi yang lain. Kitab ini kami beri judul Sir al-Asrar Fima Yahtaju Ilahi al-Abror, dalam kurung rahasia segala rahasia yang dibutuhkan oleh orang-orang bajik. Sebab di dalam kitab ini kami paparkan hal-hal yang menjadi tuntutan dalam syariah, thariqah, dan hakikat. Tulisan yang ada di belakang cover buku ini itu diambil dari mukaddimah kitab Sir al-Asrar. Jadi kalian nanti baca sendiri ya. Capek bos bacanya bos. Ini belum kutipan, oke? Tapi ada yang menarik di tulisan di belakang cover buku ini ya, yang diambil dari, kalau nggak salah ingat, itu diambil dari mukaddimah kitab Sir al-Asrar, yaitu mengingat ilmu merupakan keutamaan yang termulia. Ya. Jadi di dalam mukaddimah, kalau saya nggak salah ingat itu ini dari mukaddimah. Nah, ya kan? Mengingat ilmu merupakan keutamaan yang termulia. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu di dalam mukaddimah Sir al-Asrar menuliskan bahwa ilmu merupakan keutamaan yang mulia, martabat yang teragung, kebanggaan yang paling cemerlang, dan komoditas dagang yang paling manfaat sebagai sarana mengesahkan Allah Tuhan sekalian alam, dan sebagai media membenarkan para nabi dan para rasulnya. Berkali-kali saya mengatakan bahwa ilmu itu sesuatu yang sangat mulia, bos. Di dalam buku-buku yang saya rekomendasikan pun menuliskan hal tersebut. Coba kalian cek lagi, kalian tonton lagi video-video saya dari awal. Itu semuanya mengenai keutamaan ilmu, sampai bangsa Eropa itu mengalami masa Renaissance itu karena ilmu yang diambil dari ulama-ulama Islam pada masa kejayaan Islam, bos. Oke. Selanjutnya kalau yang ini ini diberi judul ya, terjemah Sir al-Asrar menemukan hakikat Allah dalam segala rahasia kehidupan. Nah, ini hardcover, bukunya besar. Ini diterbitkan oleh diterbitkan oleh Diva Press ya, Kota Yogyakarta. Cetakan pertama bulan Maret tahun 2017. Berarti ini 2017, ini 2018 oleh Diva Press. Diterjemahkan oleh Abdul Majid Haji Khotib. Ya, diterjemahkan dari judul aslinya yaitu Sir al-Asrar Fima Yahtaj Ilaihi al-Abror. Itu bos. Ya, tulisan di belakang cover ini kalian baca sendiri bos. Ini ya. Nah, ini coba nanti kalian screenshot ya. Kan bisa dari YouTube di screenshot, kalian baca sendiri. Ini tulisan yang ada di belakang cover. Oke. Sekarang kita masuk, kita intip ya, sedikit isi dari buku ini supaya kalian itu menjadi penasaran dan membeli buku atau kitab Sir al-Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Seperti biasa kutipannya saya ambil sepotong ya, supaya kalian membaca sendiri kalimat utuhnya di dalam buku ini. Tentu jika kalian ingin baca, kalian bisa beli bukunya atau pinjem ke teman kalian yang memiliki buku ini, atau kalian bisa pinjem di perpustakaan. Oke? Ya, di lembaran awal di dalam buku ini tuh ada tertulis kesaksian 4 ulama tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ada kesaksian 4 ulama, tapi saya kutipkan 2 kesaksian saja dari 2 ulama. Sisanya kalian baca sendiri di dalam buku ini. Oke? Yang pertama yaitu kesaksian dari Imam Ibnu Rajab. Beliau mengatakan, Syekh Abdul Qadir dikenal sangat teguh memegang hukum syariat. Ia selalu mendorong orang lain untuk mengikuti jalan syariat dan menjauhi menentang syariat. Sekali lagi bos, kalian yang mengaku kaum spiritualis Islam, yang gak mau syariat, sok-sokan hanya hakikat saja, yang mengatakan bahwa sholat itu hanya hening, diem, inget bos, ini itu walinya para wali. Syekh Abdul Qadir ini bukan orang sembarangan. Beliau ini seorang wali, tapi beliau itu sangat menentang orang yang tidak menjalankan syariat. Jadi jika kalian ingin mengikuti jalan tasawuf, kalian teladani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bos. Ya. Beliau kan juga menulis kitab perpaduan antara fikih dan tasawuf yang sudah pernah saya bikinkan videonya. Imam Syafi'i pun mengatakan bahwa kita harus memadukan antara fikih dan tasawuf, antara syariat dan sufi. Sholat ya sholat bos, liturgi. Tapi kita juga harus menyelami makna yang ada di dalam liturgi sholat tersebut. Dan itu insya Allah dijelaskan di dalam buku ini. Dan saya masih ada 1 kitab sufi lagi, nanti insya Allah akan saya rekomendasikan kepada kalian, di mana mengupas mengenai rukun Islam dan rukun iman. Insya Allah kalau nggak salah isinya seperti itu. Lalu di sini Al-Hafiz Ibnu Katsir, beliau menuliskan, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya jasa besar dalam bidang hadis, fikih, etika, dan ilmu hakikat. Ini masih ada kelanjutannya, tapi saya potong sampai di sini. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mempunyai jasa besar di bidang hadis, fikih, etika, dan ilmu hakikat. Semuanya dirangkum jadi satu bos. Kalian-kalian yang Qur'ani nggak mau ilmu hadis, mikir dulu bos. Ngopi Anda kurang pahit. Ya. Healing kalian tuh kurang jauh, piknik kalian kurang jauh, bos. Hadis itu perlu bos. Ilmu fikih itu juga perlu bos, untuk memahami makna-makna Al-Quran. Juga kitab-kitab tafsir. Saya mau sombong sedikit bos, 2 hari yang lalu saya itu membeli kitab tafsir karya Syekh Nawawi Al-Bantani ini bos, 6 jilid terjemahan bahasa Indonesia. Kenapa saya beli kitab tafsir? Supaya saya nggak mau tersesat bos, gitu loh. Oke. Jadi baca hadis, baca kitab fikih juga baca kitab-kitab sufi. Kalian jadikan satu dalam satu tarikan nafas. Oke. Kutipan kedua di dalam buku ini ya, ada kalimat selanjutnya saya potong, yaitu Allah menciptakan arsy dari nur aini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Dan dari cahaya ini pula makhluk-makhluk diciptakan. Ya. Nur Aini di dalam buku ini tuh diterjemahkan dengan Nur Muhammad. Jadi saya baca teks Arabnya itu Nur Aini, lalu saya baca terjemahannya itu Nur Muhammad. Kalau saya tidak salah ingat, Aini itu kan mata. Nggak tahu kenapa ini diterjemahkan menjadi Ruh Muhammad, diterjemahkan dengan Ruh Muhammad. Jadi kalian tanyakan kepada ahlinya ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa Allah menciptakan arsy dari Nur Aini atau Ruh Muhammad, dan dari cahaya ini pula makhluk-makhluk diciptakan. Mungkin kalian yang menggeluti ilmu tasawuf atau sufi tidak asing lagi dengan Nur Muhammad, di mana dari Nur Muhammad ini semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasannya gimana, Cak? Tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini, Bos. Oke? Deal? Beli, Bos, beli. Kutipan ketiga, ilmu yang diturunkan kepada kita itu ada dua, ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan di dalam kitab ini, ilmu yang diturunkan kepada kita itu ada dua, yaitu ilmu lahir dan ilmu batin. Apa itu? Yakni syariat dan makrifat. Untuk jasad kita, Allah memerintahkan dengan syariat. Dan untuk batin kita, dengan ilmu makrifat. Agar menghasilkan ilmu hakikat, maka keduanya harus dipadukan. Jadi untuk mengetahui ilmu hakikat, kita butuh syariat dan makrifat. Penjelasannya gimana, Cak? Ya kalian baca sendiri, Bos, dalam buku ini. Lah kalian itu sok-sokan paham ilmu hakikat, tapi liturgi aja ndak mau. Liturgi sholat 5 waktu aja ndak mau. Lah gimana bisa tahu ilmu hakikat? Wong Rabi'ah Al-Adawiyah itu loh, Bos, juga sholat liturgi, Bos. Semua wali Allah itu ya sholat, Bos. Jangan sok-sokan lah kalian itu ngaku-ngaku spiritualis Islam tapi nggak gelem sembahyang. Waduh, Bos, naudzubillah min dzalik. Itu saya dulu gitu, Bos. Sekarang saya sholat walaupun belum bisa 5, Bos. Makanya saya katakan saya itu makomnya masih TK Tamanak Kanak, Bos. Berarti Tamanak Kanak, TNK, Bos. TNK, Tamanak Kanak tak ya, oke? Jadi, Bos ya, untuk menghasilkan ilmu hakikat, kita harus memadukan ilmu syariat dan ma'rifat, ilmu zohir dan ilmu batin. Penjelasannya bagaimana? Tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini. Kutipan keempat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan manusia terbagi menjadi dua. Manusia berdimensi fisik dan manusia berdimensi ruh. Manusia yang berdimensi fisik adalah manusia awam, sedangkan manusia yang berdimensi ruh adalah manusia khusus. Ya. Manusia khusus bertolak ke negeri asalnya, yaitu alam al-qurbah, sedangkan kembalinya manusia berdimensi fisik ke negeri asal adalah kembali ke surga derajat. Titik, ada kalimat saya potong lalu saya lanjutkan kalimat berikutnya. Surga derajat terbagi 3. Ya. Apa aja, Cak? Tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Jadi manusia itu ada dua, manusia berdimensi fisik dan manusia berdimensi ruh. Manusia berdimensi ruh itu manusia khusus, manusia berdimensi fisik adalah manusia awam. Dan ada 2 surga, yaitu untuk manusia khusus dan manusia awam. Surganya apa aja, Cak? Tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Kalian harus dapatkan buku ini, kalian harus beli buku ini.
Oke bos, jangan marah bos. Teman Facebook saya, aduh Cak Umar ini selalu bikin penasaran. Tujuannya saya itu bikin video ini supaya kalian penasaran, supaya kalian mau beli, lalu kalian mau baca sambil ngopi, sambil makan gedang goreng. Oke. Kutipan kelima, sebentar, sebelum ke kutipan keempat, coba nanti kalian baca surat Al-A'raf ayat 44 sampai 46 ya. Coba kalian baca surat Al-A'raf ayat 44 sampai 46. Sebenarnya sudah saya ketik di sini. Tapi saya capek, bos, haus. Saya belum boleh ngopi karena saya masih dalam pengobatan asam lambung GERD, bos. Sudah 2 minggu inilah saya asam lambung. Kalau nggak salah ingat sudah 2 minggu. Makanya saya nggak ngopi bos. Asam lambung saya bukan karena pikiran. Salah minum obat. Dari dulu kalau saya kena asam lambung itu karena salah minum obat atau nggak kuat minum obat. Bukan salah minum obat, nggak kuat minum obat bos. Ada obat-obat tertentu saya nggak kuat sehingga mengakibatkan asam lambung. Oke. Kutipan terakhir bos ya, saya patas, saya capek, saya ngantuk, saya lemes karena masih sakit. Makanya saya beberapa hari ini nggak bikin video. Dan hari ini agak enakan, jadi saya bikin video. Kutipan kelima, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, ketika manusia telah sampai mencapai dan mengetahui makom ini, akal tidak akan mampu menggambarkan. Kolbu bingung membayangkan. Lidah keluh dan tidak mampu menyampaikan. Karena Allah suci dari perumpamaan. Wah, ini maksudnya gimana ini Cak Umar? Tentu penjelasannya ada di dalam buku ini. Ini makom apa ini? Kok sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan akal tidak akan mampu menggambarkan, kolbu bingung membayangkan, lidah keluh dan tidak mampu menyampaikan karena Allah suci dari perumpamaan. Jika kalian sampai makom ini, waduh, jos. Jika kalian masih membayangkan Allah itu begini, Allah itu enggak tahu. Pokoknya kalian harus membaca sendiri di dalam buku ini penjelasannya, bos. Ini makom apa ini? Kok sampai akal itu tidak mampu menggambarkan tentang Allah. Kolbu itu sampai bingung membayangkan tentang Allah. Lidah jadi keluh dan tidak mampu menyampaikan tentang Allah karena Allah suci dari perumpamaan. Oke. Jadi kalian harus beli ketiga buku ini. Ya, ini sama-sama kitab Sir Al-Asrar yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh mereka-mereka yang berbeda, ya. Sekian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.